sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara. Ya. Dan saya beri peringatan, meminta dukungan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai, bukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh ini semua penjelasan dari Pak Mahfud MD ya, mantan Menteri Polhukam, sebelum ini saya bertemu bahwasanya RUU perampasan aset ini sudah diajukan, sudah dibuat dari zaman Pak Jokowi pun ya, tetapi mandek di DPR. Ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat, saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan Perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional jadwal gitu. Lalu itu tertunda ya. Sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi Pak sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak buat ya Perpu, Pak Prabowo itu sangat kuat sekarang. Kalau apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Cepat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biarkan. Nah, ini di mana Pak Mahfud MD ya ketika waktu itu menjabat sebagai menteri meminta DPR untuk mendorong ataupun mengesahkan RUU perampasan aset ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti stop. Ini laksanakan Pak. Yang Pak Bambang Pacul ini sangat belak-belakan sekali ya. Presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang cuma kartal sama katanya ngelobi di DPR. Mana ya? Harusnya yang lobby itu ketua umum partai. Uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Terus udah perampasan aset bisa, tapi DPR bukannya harus wakil bicara rakyat dengan para ketum partai. Dulu. Kalau harus minta izin ke ketua partai? Teorinya. Jadi permintaan jenderal langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI. Ini kami minta maaf. Siapa ini ketua DPR RI ya? Belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Ya meminta maaf akan terus berbenah karena kinerja DPR-nya belum sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Nah, tidak ketinggalan nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan ini orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar.
Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Ini Kalau langsung PDI dari Denmark, Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah Kak menghina Salsa, masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal yang beberapa partai akhir lain ini dengan Legowo mereka udah mecat kader-kadernya. mengkritik ya Ini nggak bisa kerja mencontreng sampai pemerintah ataupun PDIP DPR. mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, Ini terus makan gaji memantau buta. ya, Ini literal Kak makan gaji Salsa buta ini. sekarang udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakat, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih, kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya tuh. 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambatnya. Apa benar nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Nah ini nih momen ketika para wakil rakyat kita ya, para anggota DPR yang terhormat pada ribut ketika sedang rapat atau sedang sidang paripurna. Saya kurang paham, intinya dia ribut tuh lihat. Korupsi pimpinan. Apa yang diributkan gitu loh? Tinggal nurut apa kemauan rakyat, udah. Nah, harus diributkan gitu loh. Kalau memang DPR mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan kemauan rakyat, rakyat pun akan percaya kepada DPR ini. Tapi kalau hanya omong-omong doang mah ya, apalagi mendengar aspirasi, mendengar apresiasi katanya lah, gak usah didengar sekarang mah, tindakan nyatanya aja gitu. Dari dulu perasaan mendengar mulu, langsung aja kerjakan gitu loh apa kemauan rakyat.